Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Putra Prayoga. Nama saya Dika Yunanda. Nama saya Erdanto Syarifuddin Ardana. Nama saya Rizky Aritya Saputra. Nama saya Ahmad Dimasya Ramadan. Kami dari kelompok 5 kelas 4 Pro 3B akan menunjukkan percobaan untuk pembuktian hukum Archimedes. Sebelum ke percobaan kami akan menjelaskan secara singkat mengenai hukum Archimedes. Apa itu hukum Archimedes? Siapa yang menemukan hukum Archimedes dan bagaimana bunyi hukum Archimedes? Archimedes adalah seorang ilmuwan terkemuka yang berasal dari Syracuse, Yunani. Ilmuwan satu ini kemungkinan hidup di zaman 287 sampai 212 sebelum Masehi. Sebagai seorang ilmuwan besar di zaman itu, Archimedes dapat menguasai beberapa bidang sekaligus, mulai dari matematika, fisika, filsafat, astronomi, dan teknik. Archimedes mulai dikenal orang setelah ia mendapatkan perintah dari Raja Hiero kedua untuk membuktikan kemurnian emas milik sang raja. Hukum Archimedes berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam jet cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan berat jet cair yang dipindahkannya. Jadi, hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam air. Akibatnya, ada gaya angkat atas atau apung. Nah, hukum Archimedes mengisyaratkan 3 keadaan. Yang pertama adalah keadaan tenggelam. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis jet cair lebih kecil dari massa jenis benda. Sedangkan yang kedua adalah keadaan melayang. Keadaan ini terjadi ketika massa jenis jet cair sama dengan massa jenis benda. Benda melayang berada di antara dasar bejana dan permukaan cairan, atau bisa dinyatakan dengan Fa sama dengan W. Sedangkan yang ketiga adalah keadaan terapung. Keadaan ini terjadi saat massa jenis cair lebih besar dari massa jenis bendanya. Jadi intinya hukum Archimedes itu adalah menghitung gaya tekan ke atas atau Fa yang dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama ada massa jenis fluida, yang kedua ada volume, dan yang ketiga itu ada gravitasi benda. Massa jenis fluida atau ρ. Semakin besar massa jenis fluidanya, maka semakin besar gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, massa jenis fluida semakin kecil, maka gaya atas yang dihasilkan semakin kecil. Yang kedua ada volume benda. Semakin besar volume benda, maka gaya atas semakin besar dihasilkannya. Terus sebaliknya, semakin kecil volumenya, maka gaya tekan atas itu semakin kecil. Yang ketiga ada gravitasi benda. Semakin besar gravitasi benda, maka semakin besar pula gaya atas yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil gravitasi benda, maka gaya atas yang dihasilkan semakin kecil pula. Maka rumus hukum Archimedes adalah Fa sama dengan ρ dikali G dikali V, di mana Fa itu gaya tekan ke atas satuan Newton, ρ itu massa jenis cairan satuan kilogram per meter, G itu gravitasi satuan ms, dan volume atau V itu satuannya meter kubik. Jadi itu adalah rumus dasar hukum Archimedes. Jika berat benda di udara dan berat benda di air sudah diketahui, maka kita dapat mendapatkan gaya angkat ke atas dengan persamaan Fa sama dengan Wu min Wa, di mana Wa itu berat benda di air dan Wu itu berat benda di udara. Di eksperimen percobaan hukum Archimedes ini saya akan membagi menjadi 2 eksperimen. Yang pertama yaitu saya akan menghitung gaya apung dari suatu benda dengan menghitung berat asli dari benda tersebut dan menghitung berat benda tersebut setelah dicelupkan ke dalam air. Lalu untuk eksperimen yang kedua saya akan membuktikan 3 keadaan yang ada di hukum Archimedes. Yang pertama yaitu keadaan melayang, terapung, dan tenggelam. Nah, untuk percobaan yang pertama, alat dan bahan yang saya siapkan yaitu balok kaca, lalu gelas ukur yang saya isi dengan air, lalu neraca pegas. Nah, langkah pertama yang saya lakukan yaitu
menghitung berat asli atau berat di udara dari benda ini sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini, berat benda ini adalah 490 gram. Lalu, saya akan mencelupkan benda ini ke dalam air. Nah, kita bisa lihat di sini, seolah-olah benda ini kehilangan beratnya. Kita lihat di sini, berat benda setelah dicelupkan di air yaitu 290 gram. Nah, kenapa begitu? Karena benda ini terkena gaya apung atau gaya tarik ke atas yang ada di air ini. Nah, bagaimana kita menghitung gaya apung itu sendiri? Kita dapat mendapatkan gaya apung itu sendiri dengan mengurangi berat benda ini dengan berat benda setelah dicelupkan ke dalam air. Nah, berat benda tadi itu adalah 490 gram. Lalu saat kita celupkan ke dalam air, berat benda itu menjadi 290 gram. Nah, kita bisa kurangi 490 dikurang 290, kita dapatkan 200 gram. Nah, itu adalah loss in weight dari benda ini sendiri. Nah, kita tahu loss in weight dari benda ini berkontribusi dengan gaya apung. Nah, loss in weight itu bisa sama dengan gaya apung. Jadi gaya apung yang kita dapatkan yaitu 200 gram atau lebih precise-nya 200 gram force. Nah, untuk eksperimen yang kedua, saya akan membuktikan 3 keadaan yang ada di hukum Archimedes. Yang pertama yaitu mengapung, melayang, dan tenggelam. Nah, untuk alat bahannya, saya mempunyai 3 telur di sini. Lalu 3 gelas air yang saya sudah isi air. Nah, yang pertama saya akan membuktikan kondisi tenggelam. Di sini ada airnya, saya tidak tambahin apa-apa. Nah, kita tahu air itu rho-nya adalah 1000 kg per cm kubik. Kita celupkan. Nah, bisa dilihat di sini telurnya tenggelam. Nah, kenapa begitu? Nah, dikarenakan massa jenis telur ini lebih besar daripada massa jenis air ini. Maka kita simpulkan keadaan ini adalah keadaan tenggelam. Lalu kita lanjut ke keadaan yang melayang. Di sini sudah saya isi air yang sudah saya tambahi garam yang dengan takaran tidak begitu banyak. Kita tahu tadi rho air ini adalah 1000 kg per cm kubik. Maka otomatis ini rho-nya bakal lebih daripada ini. Maka kita bisa celupkan. Kita bisa lihat di sini telur ini ada melayang di tengah-tengah gelas ini. Kenapa begitu? Karena massa jenis benda ini seimbang atau sama dengan massa jenis cairan ini yang ada di dalam. Maka bisa kita simpulkan keadaan ini adalah keadaan melayang, atau bisa dinyatakan dengan Fa sama dengan W. Lalu kita beralih ke keadaan terapung. Di sini sudah saya isi air dengan garam dengan takaran yang sangat banyak. Otomatis rho-nya ini sangat besar daripada rho air sebelumnya. Kita celupkan. Nah, kita lihat di sini telurnya terapung di atas permukaan air. Kenapa begitu? Karena rho massa jenis air ini lebih besar daripada massa jenis benda ini. Maka kita bisa simpulkan ini adalah keadaan terapung, atau bisa kita nyatakan sebagai Fa lebih besar daripada W. Dari percobaan Archimedes, pada gambar 1 dapat disimpulkan bahwa jika suatu benda tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda itu. Pernyataan ini disebut hukum Archimedes. Berdasarkan percobaan terlihat bahwa selalu ada selisih antara berat beban yang ditimbang di udara terbuka dibandingkan dengan beban yang ditimbang di dalam air. Misalnya, beban ditimbang di udara seberat 490 gram,
sementara yang ditimbang di dalam air sebesar 290 gram. Perbedaan berat benda yang diukur pada udara terbuka dibandingkan pada zat cair disebabkan oleh adanya gaya apung. Gaya apung di dalam zat cair akan mendorong beban ke arah atas sehingga berat yang terukur menjadi lebih ringan dibandingkan saat beban ditimbang di udara terbuka. Saat beban ditimbang di udara terbuka, maka beban tidak mendapatkan gaya apung ke atas. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak percobaan dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.